Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu saja nikmat iman yang sangat besar nilainya, yaitu sebanding dengan emas sepenuh bumi. Selain itu, mari kita senantiasa bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama untuk kita meningkatkan iman kita dengan kita membaca ayat-ayat Allah, mentadaburinya, mencoba memahaminya dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita menggunakan kesempatan ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah untuk meningkatkan iman kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkara iman ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita yang mengaku orang Islam. Karena apa? Karena dengan iman dan amal soleh ini adalah cara bagaimana Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Di kelanjutan ayat tersebut, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dan pada hakikatnya ujian dari Allah itu hanya ada dua, yaitu ujian kesenangan dan ujian yang tidak menyenangkan. Allah telah menegaskan hal ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian kesenangan dapat berupa harta, kekayaan, gaji yang banyak, jabatan yang tinggi, dan yang lain sebagainya. Dan ujian yang tidak menyenangkan bisa berupa musibah kecelakaan, kehilangan saudara karena musibah ataupun bencana, gagalnya usaha, itu merupakan ujian yang tidak menyenangkan. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menghadapi semua ujian ini. Dan jawaban ujian dari Allah itu hanya ada dua, yaitu bersyukur dan bersabar.
sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menasihati kita di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, mengagumkan sekali urusannya orang mukmin itu, sesungguhnya urusannya semuanya menjadi kebaikan baginya, dan tidak ada yang mendapatkan demikian itu seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, bersyukur, maka yang demikian itu adalah menjadi kebaikan baginya. Dan jika mendapat musibah, bersabar, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita senantiasa diperintahkan bersabar selama menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dengan kesabaran, seluruh ujian atau musibah cobaan akan dilalui dengan baik, membawa kebaikan, keberkahan, kemuliaan, serta keberuntungan. Dan pada dasarnya Allah memberi ujian kepada setiap makhluknya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Manusia harus siap menghadapi kesulitan dan tetap tabah dalam menghadapi cobaan. Orang yang bersabar mencerminkan nilai keimanan yang kuat. Kedudukan sabar dalam iman bagaikan jasad tanpa kepala. Tidak ada keimanan tanpa sabar, begitu pula seperti jasad tanpa kepala tidak akan berfungsi. Kesabaran tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Kesabaran ini harus dilatih dan dibiasakan dan diamalkan sehingga menjadi sifat yang terpuji pada diri kita. Disinilah dibutuhkan pengorbanan melawan keinginan hati dan perjuangan melawan hawa nafsu. Dan dengan bersabar, maka janji Allah kita akan diberi keberkahan, rahmat, serta petunjuk dari Allah. Allah menegaskannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jelas sekali solusi dari Allah ketika kita mendapat ujian yang tidak menyenangkan adalah dengan bersabar. Selanjutnya solusi yang kedua adalah kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita semakin mantap menjalani kehidupan di jalan Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur sangat penting bagi manusia supaya manusia terhindar dari kekufuran, yaitu kesombongan, merasa mampu bahwa apa yang didapatnya itu adalah hasil dari usahanya, bukan nikmat dari Allah. Dan syukur ini penting bagi kita supaya kita dihindarkan dari azab Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Bersyukur adalah sikap terpuji yang harus dilatih dan dibiasakan oleh orang yang beriman. Dengan senantiasa kita mengamalkan doa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang kita diajarkan untuk tidak meninggalkannya setelah sholat. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah, syukur dan sabar ini sikap dari Allah dalam menghadapi semua ujian, baik ujian kesenangan ataupun ujian yang tidak menyenangkan. Selain dari syukur dan sabar, itu adalah bukan dari Allah. Ketika kita mendapat nikmat, ujian nikmat, kita bersyukur, itu dari Allah. Tetapi jika kita sombong atau kufur, itu bukan dari Allah. Begitu juga dengan sabar. Ketika kita mendapat ujian yang tidak menyenangkan, jika kita mengeluh, sambat, gersulo, itu adalah dari setan. Dan tentu saja bagi orang yang beriman akan senantiasa memilih apa yang sudah diperintahkan Allah, yaitu ketika mendapat ujian kesenangan dan kesusahan, kita tidak ada pilihan lain selain kita bersyukur dan bersabar. Tentu saja dengan kita mengikuti perintah-perintah Allah, maka kita akan dibersamai Allah. Di lain ayat bahwa Allah memerintahkan kita untuk kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar, dan Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, jika kita ingin mendapat pembersamaan oleh Allah, maka kita harus bersabar selalu di dalam ujian Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghadapi ujian, semua ujian baik kesenangan maupun yang tidak menyenangkan dengan sabar dan bersyukur. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.